Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. The American group, headed by Lieutenant General Sutherland, second from right, General MacArthur's representative. Next, the entrance of... Setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat yang diadakan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berita menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar berita itu dari radio luar negeri. Telah terjadi kekosongan kekuasaan dalam negeri kita. Kabar gembira yang Anda katakan tadi. Tapi kekosongan kekuasaan itu apa, Bung? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Mana jika kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan itu, karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika kalian semua setuju, kita akan pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Apa Bung Karno ada di dalam? Iya, Bapak ada di dalam, ada keperluan apa? Bung, ada yang ingin kami bicarakan dengannya. Baiklah, silakan masuk. Kang Mas, ada para pemuda datang mencari. Silakan duduk, Bu. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Bung, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita itu dari radio BBC London di Bandung, dan kami semua para pemuda telah mengadakan rapat dan kami semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa senang saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan dulu dengan PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI dibantu oleh Jepang, sementara kemerdekaan Indonesia harus dibantu oleh rakyat kita sendiri. Kita memang sudah seharusnya membicarakan ini kepada PPKI, karena PPKI bertugas dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari Jepang, kita bisa, Bung. Dengan memanfaatkan keadaan ini, kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu janji Jepang. Sekecil ini tidak mampu mengalahkan militer Jepang. Coba kalian perhatikan cara untuk mengalahkan militer Jepang. Terus bagaimana cara melindungi perempuan dan anak-anak dan cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan selama ini. Ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berbicara dengan golongan tua terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Setelah saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, keempat pemuda pamit undur diri dari kediaman Soekarno. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membahas masalah tersebut. Bagaimana ini, Bu? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus membicarakan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju, menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus nanti. Pula mereka semua masih muda, pemikiran mereka belum matang. Kita harus melihat masa depan supaya kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini. Baik, berarti semuanya sepakat. 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 Meski berat menerima keputusan Soekarno, para pemuda tetap tidak putus asa. Mereka memikirkan strategi untuk Soekarno dan Hatta agar mereka memproklamasikan kemerdekaan. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok.
jalan keluar untuk semua ini. Bagaimana jika kita mengasingkan Mukarno dan Muhatta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pasukan Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika kita mengasingkan di Rengas Dengklok, daerah Kerawang? Tempat itu adalah markas peta di bawah komando Peta Purwakarta. Mana saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju! Para pemuda menyetujui ide Darwis tersebut. Di malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan berangkat dari kediaman Soekarno yang dijawab peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud ingin membawa Anda dan juga Bung Karno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Asingan? Apa maksud kalian? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dengan Jepang. Baiklah, kami ikut. Sebaiknya Bu Fatmawati dan anak-anak turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jelaskan apa maksud kalian membawa kita kemari? Maaf atas kelancangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Di sini ingin membicarakan mengenai proklamasi kembali, Bung. Bukankah Bung Karno sudah jelaskan, masalah kemerdekaan masih akan dibahas dalam sidang PPKI? Memang benar. Tapi kami semua sudah berpendapat, mengapa harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI jika kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri, Bung? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lagipun kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari pihak Jepang. Apakah akan selamanya menunggu janji itu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang semuanya, kita harus bicarakan dengan kepala dingin. Mari, Bung. Saya mengerti perhitungan Anda mengenai masalah ini. Kita memang belum mempertimbangkan dengan matang. Namun saya percaya bahwa kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Apakah kita bisa dan mungkin untuk dilakukan? Tentu, Bung, asal kita berusaha, pasti kita menemukan jalan keluarnya. Baiklah, saya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan dari Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana dengan keputusan kalian? Kami setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika esok? Jika memungkinkan, kita akan laksanakannya besok. Bagaimana kita akan membahas naskah proklamasi? Kita butuh tempat yang aman untuk membahasnya, Bung. Tempat yang aman agar pihak Jepang tidak mengetahuinya. Punya ide, bagaimana jika di kediaman Laksamana Maeda? Setuju. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, para golongan muda dan golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rapat dilaksanakan di kediaman Laksamana Maeda. Selamat malam, ada keperluan apa kesini? Maaf, apakah ada Laksamana Maeda di dalam? Sebentar, saya panggilkan dulu. Malam, ada apa sini malam-malam, Bu? Maaf mengganggu waktunya malam-malam, kami membutuhkan tempat untuk membahas kemerdekaan yang dilaksanakan pada esok hari. Benarkah? Kalau begitu silakan duduk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan pakai ruangan dan barang-barang yang kalian butuhkan. Terima kasih, Laksamana. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar. Bagaimana ini, Bung? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, maka dari itu atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana kalau yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Itu usulan yang bagus. Bagaimana Pak Raden? Setuju! Tolong ketik tulisan ini dan jaga akses ini.
Setibanya di rumah, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahitkan bendera yang akan dikibarkan esok hari. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menemani saya ya. Sama-sama Mas. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi berlangsung? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Lalu bagaimana dengan benderanya? Oh iya, Bapak lupa, bagaimana kalau Ibu saja yang membuatkan benderanya? Tapi Ibu cuma ada kain warna merah dan putih. Emang tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buatkan yang sederhana saja ya. Oke. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan. Sri Murti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan negeri ini. Siap, Bu. Saya akan mendengar saya untuk penglibatan. Laksanakan. Laksanakan. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bendera merah putih. Di sana tempat lahir. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. 10 tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Indonesia bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.